karena itu memang kita wajar untuk meninggalkannya seperti berbohong, mencuri, menipu, mengganggu, membunuh dan segala macam hal. Oleh karena itu kalau kita bisa menjadi seorang muslim bahkan sudah lahir dalam keadaan muslim dan bisa mempertahankan Islam termasuk dengan majelis ilmu seperti ini, maka ini sebuah nikmat yang harusnya kita syukuri dan kita pertahankan. Dan tentunya sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau semua dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian dan puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah. Dan kita tahu betapa pedihnya orang kalau diusir dari kampung halamannya. Dan 10 tahun fase Madinah, penyempurnaan agama Islam, sampai akhirnya kita bisa menjadikannya sebagai panduan hidup kita. Pertama-tama tentu kita ucapkan jazakumullah khairan pada teman-teman di Dar Syafi'i yang sudah menyiapkan fasilitas tempat ini. Dan semua teman-teman panitia dari Majelis Ta'lim juga yang sudah berusaha untuk terus menghidupkan majelis ilmu ini. Dan memang agama kita adalah agama ilmu. Tidak ada hari bagi seorang muslim kecuali harus belajar. Tidak penting siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau itu benar, kalau Allah, kalau Rasul. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, dan mengikuti pemahaman para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, dan tabi'in, 3 generasi emas, dan terus turun-temurun mewariskan ilmunya, maka ambil dan amalkan. Itulah keberuntungan bagi seseorang. Dan kesempatan ini insya Allah kita akan lanjutkan bedah buku kita seperti biasa. Di kesempatan yang Allah mudahkan 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka. Ini ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Dan kita sudah menyelesaikan kurang lebih 32 langkah cerdas. Dan kembali kita ingatkan memang seorang muslim harus jeli sekali. Karena penentuan di alam akhirat sana 2 tempat dan tidak ada pilihan lain. Surga dengan kenikmatan abadinya dan neraka dengan siksaan yang menyedihkan. Tidak ada pilihan yang lain. Untuk masuk ke dalam surga, tidak ada kata kunci kecuali iman dan amal saleh. Selama hidup di dunia yang sangat terbatas umur kita ini harus diisi dengan amal-amal kebaikan. Apa yang telah Allah wajibkan, apa yang telah Allah sunnahkan, apa yang Allah halalkan, maka kita nikmati dan kerjakan. Dan untuk menyelamatkan diri dari api neraka yang menyedihkan, juga kita harus segera di muka bumi ini meninggalkan apa yang dilarang. Kalaupun pernah sampai kita terjerumus, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini langkah-langkah yang harus kita lakukan. Bukan di akhirat sana baru kita bisa tentukan. Andai saja di akhirat sana kita bisa tentukan, ya Allah saya ingin masuk surga, saya ingin masuk neraka. Di akhirat ditentukan, maka tidak ada masalah, kita santai. Permasalahannya bukan begitu. Penentuan nanti di sana, kehidupan yang nikmat abadi atau siksaan yang menyedihkan ini ditentukan sekarang selama kita hidup di dunia. Itulah sebab dasar kenapa kita membedah buku ini. Dan alhamdulillah kita sudah membedah kurang lebih 32 langkah cerdas. Dan langkah ke-32 pada pertemuan bulan lalu atau kesempatan yang lalu kita membahas tentang masalah hadis Nabi SAW. Saya langsung saja terjemahannya. Aku menjamin sebuah rumah di pinggir surga dan juga rumah atau istana di tengah surga dan rumah di bagian tertinggi surga. Bagi siapa saja yang beriman kepadaku, masuk Islam dan berhijrah. Aku juga menjamin sebuah rumah di pinggir surga, di tengah surga, dan juga di bagian tertinggi surga. Bagi siapa yang beriman kepadaku, serta juga masuk Islam dan berjihad di jalan Allah. Dan siapa yang melakukan hal itu, lalu dia senantiasa meraih peluang kebaikan, dan senantiasa menjaga diri dari peluang keburukan, maka silahkan dia mati di mana saja dia hendak mati. Tentunya kita tidak ulangi lagi karena sudah panjang lebar kita paparkan maksud dari hadis dan hikmah-hikmahnya pada pertemuan yang lalu. Kesempatan ini teman-teman sekalian kita akan masuk ke langkah cerdas ke-33. Sederhana, satu kata, tetapi ini dasar sekali yang harus difahami oleh semua muslim, yaitu masalah tawakal. Yang ikuti dari awal bedah buku ini sudah faham tentunya metode yang kami gunakan. Kita akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis, baru kemudian kita panjang lebar masuk kepada syarah. Termasuk kita akan jelaskan masalah definisi tawakal itu sendiri. Penulis mengangkat di halaman 54. Dalil pertama surah Al-Ankabut ayat 59 yang berbunyi walladzina amanu wa 'amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtil anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang beriman juga mengerjakan amal-amal yang saleh.
Sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga kelak, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang yang beramal, yaitu orang yang bersabar dan bertawakal kepada Rabb-Nya. Jadi saksi bahasan kita adalah akhir ayat ini bertawakal kepada Rabb-Nya. Dari ayat ini kita ambil beberapa pelajaran dulu. Yang pertama, yang diperintahkan kepada orang-orang beriman dua hal. Iman, mempertahankan iman dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita sudah tahu 6 rukun iman. Bagaimana kita yakin sepenuhnya Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini, dan kemudian kita tunduk dan patuh kepada perintah dan mengerjakan dan meninggalkan larangannya. Serta beriman kepada para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi makhluk dan juga mengatur roda kehidupan di muka bumi ini, dari populasi, dari turunnya hujan, pergantian musim, pergantian siang dan malam, dan seterusnya. Beriman kepada kitab-kitab yang pernah turun, dari suhuf Nabi Ibrahim, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan juga Quran Nabi Muhammad SAW. Beriman kepada para rasul-rasul. Nabi SAW menyebutkan ada 124 Nabi dan Rasul, 124 ribu Nabi dan Rasul, diantaranya 313 Rasul. 124 ribu Nabi, diantaranya 313 Rasul. Jadi saya ulangi lagi, 124 ribu Nabi, diantaranya 313 Rasul. Yang wajib kita ketahui nama-namanya karena disebutkan dalam Al-Quran adalah 25 Nabi dan Rasul. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat amal saleh dari amal saleh seperti biji sawi akan diperlihatkan dan akan menerima balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa berbuat dari keburukan seperti biji sawi, maka dipastikan juga dia akan diperlihatkan dan akan mendapatkan hukumannya. Kemudian beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, atau sesuatu yang disukai atau tidak disukai tentunya. Ini yang pertama faedah dari ayat, bahwasanya orang-orang muslim wajib mempertahankan iman mereka, kemudian sibuk dengan amal-amal saleh. Ini dua hal harus bersambung. Kalau ada orang beriman tapi tidak beramal saleh, tidak bermanfaat bagi dia, ya, karena memang amal saleh pendukung daripada iman tersebut. Karena iman saja tanpa amal saleh bisa membawa akhirnya pada kekufuran. Kalau dia tidak beramal saleh, mungkin dia bisa terjun pada kesyirikan, ya, berjerumus pada pengurtatan agama dan segala macam. Atau orang beramal saleh tapi tidak beriman, maka juga tidak bermanfaat bagi dia. Pelajaran kedua, bahwasanya adanya balasan surga bagi orang-orang yang mempertahankan iman dan juga amal salehnya. Kemudian pelajaran yang ketiga, adanya sifat-sifat surga dari sungai-sungai mengalir di bawahnya, serta juga akan kekal di dalamnya. Ini pesan ilahi yang luar biasa dari potongan ayat khalidina fiha, kekal di dalam ini, berarti kita akan mendapatkan kepemilikan abadi. Kalau di muka bumi ini kita punya surat kepemilikan rumah, tanah, kendaraan, itu sementara. Tidak ada yang abadi. Pasti akan hilang. Ini maksimal mungkin pada saat kita meninggal akan dibagi kepada ahli waris. Tapi di surga nanti kelak, sekali kita miliki istana itu, dayang-dayang itu dan semua fasilitasnya, maka akan selamanya. Pelajaran yang terakhir yang bisa diambil adalah bahwasanya orang-orang yang dijanjikan untuk masuk ke dalam surga tadi adalah orang-orang yang sabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Sabar dalam 3 hal, mengerjakan ketaatan seperti sholat, puasa dan semua perintah-perintah agama ini butuh kesabaran. Orang lagi tidur malam kita bangun sholat tahajud, ya, mungkin kita lagi butuh tapi akhirnya kita bersedekah pada saat ada yang membutuhkan bantuan. Ini adalah kesabaran dalam mengerjakan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Berapa banyak orang di antara kita punya peluang dan bisikan syaitan untuk berbuat dosa, tapi di saat datang maka bersabar. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana bersabar atas ujian harian. Ini juga sudah pernah dijelaskan di salah satu poin yang lalu.